Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang gagal ginjal akut. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 1. Gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal tiba-tiba yang ditentukan dengan peningkatan kadar bun dan juga kreatinin plasma. Anatomi ginjal terbagi menjadi dua, yaitu pada bagian dalam atau interna yang disebut dengan medula, dan juga bagian luar atau eksterna yang disebut dengan korteks. Ginjal terdiri dari glomerulus, tubulus proximal convolta, ansa Henle, lalu tubulus distal convolta, dan juga ductus Colligen medulla. Fungsi dari ginjal ada dua, yaitu fungsi ekskresi dan juga fungsi endokrin. Fungsi ekskresi adalah mengatur sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menjaga keseimbangan asam dan basa. Sedangkan untuk fungsi endokrin, yaitu partisipasi dalam eritropoiesis, lalu menghasilkan renin, memproduksi hormon prostaglandin. Etiologi dari gagal ginjal akut ada tiga, yaitu kondisi prerenal atau hipoperfusi ginjal, di mana masalah aliran darah akibat hipoperfusi ginjal dan turunnya laju filtrasi glomerulus. Lalu, kondisi intrarenal atau kerusakan aktual jaringan ginjal, di mana terjadi kerusakan glomerulus atau tubulus ginjal, dan kondisi postrenal atau obstruksi aliran urin, di mana terjadi obstruksi di bagian distal ginjal. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari gagal ginjal akut. Ada tiga, yaitu gagal ginjal akut prarenal, di mana terjadi penurunan aliran darah yang mengakibatkan penurunan tekanan filtrasi glomerulus dan kemudian diikuti oleh penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua, ada gagal ginjal akut renal, yaitu kelainan yang berasal dari dalam ginjal dan yang secara tiba-tiba menurunkan pengeluaran urin. Yang ketiga adalah gagal ginjal akut postrenal, adalah suatu keadaan di mana pembentukan urin cukup, namun alirannya dalam saluran kemih terhambat. Patofisiologi dari gagal ginjal akut terbagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium oliguria, stadium diuresis, dan juga stadium penyembuhan. Pada stadium oliguria biasanya timbul dalam waktu 24-48 jam sesudah terjadinya trauma pada ginjal. Sedangkan stadium diuresis dimulai bila pengeluaran urin meningkat sampai lebih dari 400 ml per hari, bahkan kadang-kadang dapat mencapai 4 liter per 24 jam. Sedangkan pada stadium penyembuhan GGA atau gagal ginjal akut berlangsung sampai 1 tahun, dan selama masa itu produksi urin perlahan-lahan kembali normal dan fungsi ginjal membaik secara bertahap. Manifestasi klinis dari gagal ginjal akut yaitu penderita tampak sangat menderita dan letargi disertai mual, muntah, diare, pucat, dan juga hipertensi. Lalu nokturia atau sering buang air kecil pada malam hari, lalu pembengkakan tungkai, kaki atau pergelangan kaki, pembengkakan yang menyeluruh karena terjadi penimbunan cairan, lalu berkurangnya rasa terutama pada bagian tangan dan juga kaki, lalu tremor pada tangan, kulit dari membran mukosa kering karena dehidrasi, lalu nafas mungkin berbau urin atau fotouremik, dan kadang-kadang dapat dijumpai adanya pneumonia uremik. Manifestasi sistem saraf atau lemah, sakit kepala, kedutan otot, dan juga kejang. Pemeriksaan penunjang pada gagal ginjal akut yaitu ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, pemeriksaan EKG mungkin abnormal karena menunjukkan ketidakseimbangan elektrolit dan asam atau basa. Penata laksanaan gagal ginjal akut pada dasarnya pengobatan dari gagal ginjal akut ini ada dua prinsip, yaitu pengobatan penyakit dasar dan juga pengelolaan terhadap gagal ginjal akut. Untuk pengelolaan terhadap gagal ginjal akut terdiri dari pengaturan diet, pengaturan kebutuhan cairan dan keseimbangan elektrolit, dialisis, dan juga operasi. Untuk pencegahan dari gagal ginjal akut ada tiga, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pada pencegahan primer adalah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai faktor resiko.
Untuk pencegahan sekunder adalah langkah yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini suatu penyakit. Sedangkan pada pencegahan tersier adalah langkah yang biasa dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat, kecacatan, dan juga kematian. Selanjutnya adalah komplikasi dari gagal ginjal akut. Ada dua, yaitu komplikasi metabolik dan komplikasi oligurik. Pada komplikasi metabolik terdiri dari kelebihan cairan, hiperkalemia, asidosis metabolik, hipokalsemia, serta peningkatan ureum yang lebih cepat pada keadaan hiperkatabolik. Sedangkan untuk komplikasi oligurik itu terdiri dari timbul edem kaki, hipertensi, edem paru yang menimbulkan kegawatan. Untuk prognosis dari gagal ginjal akut itu terdiri dari penyebab dan pengelolaannya. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan untuk gagal ginjal akut. Dari kelompok satu ini mengambil kasus pada Tuan A yang usianya 40 tahun, alamatnya Boyolali, jenis kelamin laki-laki, dan pekerjaannya sebagai guru. Riwayat kesehatan, keluhan utama, pasien mengatakan badan terasa lemas, mual muntah, terdapat bengkak di kaki. Untuk riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan nafsu makan menurun, lalu sesak nafas. Dan untuk riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Sedangkan pada riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan di keluarganya tidak ada yang menderita penyakit gagal ginjal akut. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik dengan keadaan umum pasien yang tampak pucat, tampak lemas, dengan suhu badan 38,7 derajat Celcius, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi rate 30 kali per menit, tinggi badan 175 cm, berat badan 50 kg, dan didapatkan hasil laboratorium seperti yang ada di slide. Lalu dari kasus tersebut, kelompok 1 mengambil 3 diagnosa utama, yaitu yang pertama kelebihan volume cairan yang berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan BAK pasien lancar, tidak ada sakit BAK, turgor kulit elastis, dan bengkak berkurang. Untuk kriteria hasilnya, terbebas dari edem, tidak ada dyspnea atau orthopnea, lalu menjelaskan indikator kelebihan cairan. Sedangkan untuk intervensinya untuk NOC, yaitu electrolyte and acid base balance, lalu fluid balance, dan juga hydration. Untuk NIC, pada fluid management, yaitu memonitor masukan makanan atau cairan, lalu kaji vital sign, dan juga kolaborasi pemberian diuretik. Untuk fluid monitoring, yaitu monitor tanda dan gejala edem. Untuk diagnosa kedua, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan anoreksia. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nafsu makan pasien meningkat. Untuk kriteria hasilnya adanya peningkatan berat badan ideal sesuai tinggi badan, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, lalu menunjukkan peningkatan fungsi indera pengecap dari menelan. Untuk intervensi, untuk NOC yaitu nutritional status, food and fluid intake, lalu weight control. Untuk NIC, nutrition manajemennya, kaji adanya alergi makanan, lalu kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian nutrisi. Untuk nutrition manajemennya, monitor mual muntah, monitor pucat, konjungtiva, dan juga turgor kulit pasien. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelelahan. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat melakukan aktivitas ringan seperti duduk dan juga TTV-nya dalam normal. Untuk kriteria hasil, tanda-tanda vital normal, sirkulasi status baik, status respirasi seperti pertukaran gas dan ventilasi adekuat, lalu mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Sedangkan untuk intervensinya, untuk NOC, itu energi conservation, lalu activity tolerance. Untuk NIC, activity terapinya, memonitor respon fisik, emosi, sosial, dan juga spiritual. Lalu bantu pasien memilih aktivitas sesuai dengan kemampuannya, dan bantu pasien untuk membuat jadwal latihan di waktu luang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.